Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan Prianto Chang di sini dan kali ini adalah edisi ke-72 Kisah Ting. Ya, Ting seminggu 3 kali mengikuti kuliah arsitektur bersama si Peyang. Dan ini adalah pengalaman baru. Jadi bergabung dengan teman-teman yang jauh lebih kaya daripada dirinya. Kalau sebelumnya itu dia hanya punya kenalan penjaga toko yang bisa dibilang secara ekonomi ya tidak banyak beda dengan dirinya, kali ini sangat berbeda. Di awal kuliah tentu dia merasa senang bisa berada di lingkungan yang kaya dan memiliki kesempatan masa depan yang lebih bagus. Namun seiring berjalannya waktu, perbedaan ekonomi dan sosial mulai tampak jelas antara dia dan teman-temannya. Nah, ketika teman-teman sekelasnya berbicara dengan santai tentang liburan ya ke Jepang, ke Eropa, Ting hanya bisa mendengarkan dengan iri karena untuk mengajak mamanya jalan-jalan ke Tangerang aja dia tidak sanggup kok, apalagi ke Jepang, ke Eropa. Nah, itulah. Dan saat teman-teman yang ngobrol tentang hobi yang mahal dan barang-barang mewah, dia tentu tidak tahu itu apa. Dan begitu dia tahu harganya, wah, rasanya itu di dalam hati, aduh, bagaimana kok berbeda banget dengan dia. Perasaan terisolasi mulai menghampiri Ting. Dia tidak didiskriminasi oleh teman-temannya, tetapi dia sendiri merasa seolah-olah hidup di dunia yang salah. Ya. Ting mulai menyadari betapa sulitnya bagi orang miskin untuk berinteraksi dengan kelompok sosial yang di atas mereka. Semua perasaan ini membuatnya dia mulai menyadari kenapa adiknya Jimmy juga mengalami tekanan mental yang sama beratnya. Jimmy yang dulunya sangat pandai di kelasnya, sekarang menjadi bodoh karena tidak mampu mengatasi tekanan mental sebagai anak golongan miskin. Nah, ketika satu saat Ting tiba di rumah, dia melihat adiknya Jimmy sedang menangis. Dia menghampiri dan duduk di sampingnya. Jim, kamu kenapa? Kok aku sedih kok jadi orang miskin, katanya menjawab. Ting terkejut, tapi ia maklum. Memang kenapa, Jim? Tanya Ting. Kok uang sekolahku sudah telat 2 bulan kok. Setiap saat aku tegang kalau akan dipanggil ke tata usaha. Memang teman-temanmu menghina kamu, Jim? Tanya Ting curiga. Ya. Enggak sih kok. Teman-teman semua baik. Tapi malunya itu kok. Cuma aku sendiri yang dipanggil setiap bulannya, kata Jimmy. Ting memahami perasaan adiknya yang malu sekolah di sekolah elit dengan uang sekolah yang mahal, dengan teman-teman kaya, sementara dirinya sendiri miskin, dan seringkali dipanggil karena menunggak uang sekolah. Saya juga nggak punya duit buat beli buku kok. Ting terkejut. Buku apa, Jim? Buku kumpulan soal fisika kok. Bukunya dijual di sekolah. Itu buku tugas di sekolah. Karena kalau tidak punya buku itu, aku jadi tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Tugasnya ditulis di buku itu. Nah, waktu teman-teman sibuk mengerjakan tugas, aku cuma bisa bengong. Aku kan malu kok, nggak punya buku, kata Jimmy sambil menangis. Ting dalam hati menyalahkan ibunya juga. Kenapa mama memaksakan Jimmy bersekolah di sekolah elit? Padahal tidak mampu buat bayar uang sekolah. Tidak mampu buat beli bukunya. Bukankah ada sekolah negeri yang lebih murah? Tidak terasa air mata Ting juga mengalir dan ia memahami betul perasaan adiknya. Dia merasakannya di saat di kuliah itu.
Dan ia juga sebagai pengganti ayahnya di keluarganya. Sudahlah Jim, nanti Koko yang belikan, kata Ting menenangkan adiknya. Mendengarkan keluhan adiknya itu, Ting merasa sangat sedih. Dan Ting memutuskan untuk mengorbankan sebagian uangnya untuk membeli buku pelajaran fisika yang diperlukan Jimmy. Nah, dia memberikan uangnya. Selama 1 minggu, Ting memutuskan untuk tidak makan siang agar bisa hemat uang untuk membeli buku pelajaran fisika yang lumayan mahal itu. Ini adalah pengorbanan seorang kakak. Tapi Ting melakukannya tanpa ragu. Baginya, kebahagiaan dan kesuksesan adiknya jauh lebih berharga daripada rasa lapar sementara dirinya. Saat ia memberikan uang untuk beli buku itu, Ting melihat kebahagiaan dan rasa lega yang bersinar di wajah Jimmy. Bagi Ting sendiri, kejadian itu adalah sebuah penyadaran bahwa ia harus cari uang untuk menyelamatkan sekolah adiknya. Selama ini adiknya bertingkah laku uring-uringan, tidak bisa diatur, prestasi belajarnya hancur, bahkan sampai marah-marah kepada ibunya sendiri. Itu semua karena tekanan mental akibat kemiskinan yang tidak tertahankan olehnya. Ting berkata pada dirinya sendiri, apapun yang akan ia lakukan, Jimmy harus selamat sekolahnya. Jadi yang penting sekarang adalah cari uang agar semua keperluan sekolah Jimmy tidak ada masalah. Baiklah teman-teman, itulah edisi 72 dari kisah Ting. Ya, dari saat itulah Ting sadar, mimpi saja tidak cukup untuk menolong keluarganya, menolong Jimmy dari kesulitan sekolahnya. Dia harus cari uang untuk bisa menyelamatkan Jimmy. Ya, sampai berjumpa lagi di edisi selanjutnya.